Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luputu Chandra Apriliani dari program studi biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di video saya kali ini berkaitan dengan gizi dan kesehatan. Saya akan membahas mengenai pentingnya gizi untuk menjaga kesehatan dan juga memaksimalkan kinerja tubuh kita. Oh iya, sebelumnya apakah teman-teman semua sudah sarapan? Teman-teman, meskipun kita sedang melaksanakan kegiatan ataupun belajar dan juga bekerja dari rumah, tapi sarapan itu merupakan satu hal yang sangat penting. Mengapa penting dan mengapa saya harus sarapan padahal saya kan tidak lapar? Nah, teman-teman, sarapan itu tujuannya bukan untuk membuat kalian merasa kenyang, tapi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kalian selama kalian beraktivitas satu hari penuh. Karena kita akan memulai segala bentuk aktivitas di pagi hari, jika teman-teman tidak sarapan, awalnya mungkin tubuh teman-teman akan beradaptasi. Akan tetapi, dampak dari tidak sarapan dalam jangka waktu panjang, maka produktivitas kalian akan semakin menurun. Seiring bertambahnya usia teman-teman, karena kalian telah menguras energi di pagi hari dan tidak memenuhi nutrisi harian kalian dengan baik. Oke, meskipun banyak orang sekarang sudah sadar akan pentingnya sarapan, akan tetapi masih banyak orang yang keliru dalam menentukan pilihan menu yang digunakan untuk sarapan. Apakah dari teman-teman ada yang sarapan paginya dengan nasi goreng, pisang goreng, dengan nasi sosis atau ayam goreng? Nah, setiap hari kita tidak terlepas dari makanan yang diolah dengan cara digorengkan. Padahal ini merupakan pilihan sarapan yang kurang tepat. Lalu bagaimana pemilihan menu sarapan yang bernutrisi atau bergizi? Nah, pemilihan menu sarapan yang bergizi tentunya harus mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein, di mana protein merupakan unsur pembangun yang digunakan tubuh untuk membangun kinerja tubuh, otak, dan juga memaksimalkan metabolisme. Selain itu, protein juga membantu kita untuk merasa kenyang lebih lama. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai pengolahan bahan makanan dan juga manfaat dan nutrisi yang terkandung pada makanan. Jadi, simak baik-baik ya. Untuk teman-teman yang perempuan nih utamanya, yang suka membantu ibunya memasak. Nah, dalam mengolah sayuran dan juga daging, apa sih hal pertama yang kalian lakukan? Apakah kalian memotong sayuran terlebih dahulu lalu dicuci, atau mencuci sayuran terlebih dahulu lalu dipotong? Nah, jadi simak jawabannya baik-baik. Proses mencuci dan memotong sayuran atau bahkan makanan ini merupakan proses awal dalam memasak. Namun, ternyata proses yang kelihatannya sepele ini menentukan kualitas dari makanan yang telah dibuat, terutama pada sayur-sayuran yang mengandung vitamin yang mudah larut dalam proses pencucian, seperti vitamin B dan vitamin C. Nah, tidak hanya mengurangi kandungan nutrisi saja. Jadi, jika kita memotong-motong sayuran terlebih dahulu sebelum dicuci, itu akan berdampak pada kuman-kuman dari luar akan masuk ke dalam serat-serat sayuran atau buah. Jadi, jangan lupa untuk mencuci sayuran atau bahan makanan terlebih dahulu sebelum dipotong-potong ya teman-teman. Sebelum membahas lebih jauh, apakah di sini teman-teman sudah mengetahui apa saja sih kandungan nutrisi pada makanan yang diperlukan oleh tubuh kita? Nutrisi pada makanan terbagi menjadi dua golongan, yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Makronutrisi merupakan nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar dalam bentuk satuan berat gram, yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikronutrisi adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, yaitu dengan satuan ukur berat miligram, yang terdiri atas vitamin dan mineral. Jika pola makan teman-teman tidak baik dan benar, maka bukan tidak mungkin teman-teman bisa mengalami berbagai gangguan yang disebabkan oleh kekurangan zat gizi makro dan mikro. Nah, kekurangan zat gizi makro dapat menyebabkan seseorang mengalami kwashiorkor, maramus, dan kekurangan energi dan protein. Hal ini tentunya akan menyebabkan fungsi tubuh secara keseluruhan menjadi terganggu. Sedangkan kekurangan zat gizi mikro dapat menyebabkan gangguan seperti kekurangan vitamin A, dapat menyebabkan masalah pada penglihatan,
dan kekurangan zat besi dapat menyebabkan terjadinya anemia. Nah, sebelum makanan dapat berfungsi dengan baik bagi tubuh kita, tentunya makanan harus diproses terlebih dahulu kan. Selain itu, makanan juga akan diproses pada mulut sebelum masuk ke bagian organ-organ pencernaan pada tubuh kita. Dalam proses pencernaan makanan itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama proses pencernaan kimiawi dan yang kedua yaitu proses pencernaan secara mekanik. Nah, jadi apakah teman-teman sudah tahu apa itu proses pencernaan kimiawi dan mekanik? Saya di sini akan membahas sedikit mengenai proses pencernaan kimiawi dan mekanik. Jadi, proses pencernaan mekanik dilakukan di dalam rongga mulut oleh gigi, sedangkan pencernaan kimiawi merupakan pencernaan dengan bantuan enzim, baik yang terjadi di rongga mulut, lambung, dan juga usus. Setelah makanan diproses pada organ-organ pencernaan, juga akan terjadi proses penyerapan sari-sari dan nutrisi pada makanan. Energi yang diperlukan oleh tubuh kita diperoleh dari makanan yang kita makan. Nah, salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia yaitu nasi. Kalian pasti pernah dengar kan, belum makan nih kalau belum makan nasi. Nah, nasi memiliki kandungan karbohidrat yang penting bagi tubuh kita. Apakah kalian tahu, selain mengandung karbohidrat, nasi putih lebih banyak terdiri dari gula dan pati daripada serat. Nah, karbohidrat pada nasi putih memiliki peran penting dalam memberikan energi bagi tubuh. Meskipun nasi putih kaya akan nutrisi, mengkonsumsi nasi putih secara berlebihan juga tidak baik bagi kesehatan. Salah satu resiko mengkonsumsi nasi putih terlalu banyak adalah terjadinya sindrom metabolik yang sering dikaitkan dengan penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan juga stroke. Untuk itu, saat ini banyak masyarakat yang mulai mengurangi jumlah konsumsi nasi dan mengganti nasi dengan beberapa jenis bahan makanan lainnya, seperti kentang, ubi, jagung, singkong, dan jenis umbi-umbian lainnya, yang selain mengandung karbohidrat juga mengandung serat yang lebih tinggi, sehingga dapat membantu kita untuk merasa kenyang lebih lama. Sehingga sangat cocok digunakan sebagai sumber karbohidrat saat melakukan proses penurunan berat badan atau diet. Selain karbohidrat, lemak juga merupakan sumber energi yang penting bagi tubuh kita. Meskipun banyak orang yang mengatakan lemak merupakan musuh bagi tubuh kita. Akan tetapi, lemak akan menjadi musuh apabila dalam jumlah yang berlebih. Tidak hanya lemak, nah sumber gizi lainnya juga akan menjadi musuh bagi tubuh kita apabila dalam jumlah yang berlebih ya teman-teman. Tubuh membutuhkan lemak yang tidak bisa dihasilkan sendiri, misalnya asam lemak omega 3. Nah, lemak juga dapat berguna sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Selain itu, lemak juga berguna dalam penyerapan vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K, dan membantu melindungi organ tubuh dari kerusakan, serta membantu mempertahankan suhu tubuh. Oke, teman-teman, apakah kalian pernah mendengar statement orang yang memiliki tubuh berlemak atau lebih gendut akan lebih tahan pada dingin? Nah, menurut kalian itu mitos atau fakta sih? Di sini saya akan mencoba untuk menguraikan untuk kalian. Sederhananya, karena lemak adalah sumber energi yang dipakai tubuh untuk menghangatkan tubuh, maka orang yang banyak lemak akan lebih tahan dingin. Hubungan ini pun telah dibuktikan dalam beberapa penelitian. Akan tetapi sebenarnya pada tubuh terdapat dua jenis lemak, yaitu lemak putih dan lemak coklat. Lemak putih merupakan cadangan lemak dalam tubuh yang dapat memberikan energi tambahan bagi tubuh. Kadar lemak putih yang tinggi biasanya ditemukan pada orang yang obesitas. Lemak coklat merupakan lemak yang disimpan dalam tubuh untuk dibakar menjadi energi yang menghasilkan panas tubuh, sehingga bisa membantu dalam mengontrol suhu tubuh. Akan tetapi sebenarnya, orang gemuk memiliki jumlah lemak coklat yang lebih sedikit daripada orang dengan berat badan normal. Jadi, orang gemuk belum tentu lebih tahan dingin. Namun, terkadang lemak putih juga dapat berfungsi sebagai lemak coklat dalam merespons suhu tubuh. Nah, begitu teman-teman.
Meskipun lemak di tubuh seringkali dianggap sebagai musuh, tapi lemak dalam jumlah yang normal atau sesuai justru akan memberikan keuntungan bagi tubuh. Oh ya, kalian pernah nggak sih mendengar akibat dari kekurangan lemak? Di sini kalian pasti lebih sering mendengar akibat dari kelebihan lemak kan? Tapi di beberapa daerah terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang kekurangan lemak. Padahal kekurangan lemak ini akan berdampak buruk bagi tubuhnya. Nah, pernah tidak kalian mendengar dampak dari kekurangan lemak yang dapat menyebabkan seseorang menjadi depresi? Nah, mengapa demikian? Karena hal ini berkaitan dengan fungsi lemak yang berperan dalam sintesis hormon dan neurotransmitter. Salah satunya adalah serotonin. Nah, serotonin adalah sebuah zat di dalam sistem saraf yang disebut neurotransmitter yang berperan untuk memunculkan perasaan tenang dan damai. Tidak hanya makanan sebagai sumber energi, tetapi makanan sebagai sumber zat pembangun juga diperlukan oleh tubuh. Seperti protein. Protein diperlukan dalam jumlah yang besar oleh tubuh, di mana protein digunakan sebagai zat pembangun. Nah, protein itu menyusun seluruh bagian tubuh kita, mulai dari kuku, rambut, hingga semua bagian tubuh kita. Secara umum, jenis protein dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani berasal dari hewan, misalnya ikan, daging ayam, daging sapi, keju, cumi-cumi, udang, dan telur. Protein nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, kecap, dan sayur-sayuran, seperti brokoli dan lain sebagainya. Saat ini banyak sekali tren diet. Nah, salah satunya yaitu diet tinggi protein. Apakah teman-teman di sini tahu apa sih makna dari diet tinggi protein? Nah, sesuai dengan namanya, diet tinggi protein memiliki makna yaitu meningkatkan konsumsi protein dan mengurangi konsumsi karbohidrat dan juga lemak. Nah, diet tinggi protein itu memiliki peranan penting dalam menurunkan berat badan dan juga meningkatkan performa fisik seseorang. 20 menit lalu. Akan tetapi, ada beberapa dampak yang mungkin ditimbulkan dari diet tinggi protein, di mana terjadinya kekurangan karbohidrat dan juga serat yang akan berdampak pada terjadinya sembelit, bau mulut, dan juga beberapa penyakit lainnya. Sehingga kalian diperlukan untuk bijak dalam memilih kandungan gizi yang kalian makan ya. Membicarakan tentang protein tentunya tidak akan ada habisnya. Nah, bahan makanan yang mengandung protein dalam mengolahnya itu juga diperlukan suatu keterampilan khusus agar kandungan proteinnya tidak cepat rusak. Jadi, salah satu jenis makanan yang mengandung tinggi protein yaitu daging. Dalam mengolah daging yang dimasak terlalu lama tentu akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur protein, sehingga harus sangat diperhatikan bagian daging yang digunakan, bentuk potongan daging, dan proses memasaknya. Nah, jangan sampai kita hanya memakan dengan tujuan untuk memanjakan lidah atau hanya agar merasa kenyang, tapi tidak mendapatkan nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Nah, selain zat gizi makro, zat gizi mikro juga diperlukan oleh tubuh. Zat gizi mikro terdiri atas vitamin dan mineral. Di sini apakah teman-teman sudah mengetahui apa saja jenis vitamin? Nah, mungkin kalian juga sudah mengetahui beberapa jenis vitamin, seperti vitamin C. Nah, vitamin C ini di masa pandemi seperti sekarang ini merupakan salah satu vitamin yang sangat diburu. Nah, apakah kalian tahu apa sajakah jenis-jenis vitamin berdasarkan zat pelarutnya? Nah, jenis vitamin itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, jenis vitamin berdasarkan zat pelarutnya yaitu air, di mana vitamin yang terlarut dalam air itu terdiri atas vitamin B dan vitamin C. Sedangkan vitamin yang terlarut dalam lemak itu ada vitamin A, D, E, dan K. Nah, di sini teman-teman yang rajin mengkonsumsi vitamin C, apakah pernah mengalami di mana saat kalian mengkonsumsi vitamin C dan besok paginya ketika kalian buang air seperti kencing itu, apakah pernah mengalami warna air kencing atau air seninya yang berwarna kuning pekat? Nah, mungkin di sini kalian pasti pernah mengalami itu. Nah, warna kuning pekat ini bukan karena penyakit atau bagaimana ya, tapi karena ada kelebihan vitamin dan juga zat warna dari vitamin C tersebut yang terbuang melalui urin.
Nah, selain vitamin C, juga ada beberapa jenis makanan yang dapat menyebabkan urin berwarna atau menyebabkan perubahan warna pada urin, seperti pada buah naga, di mana ketika kalian mengkonsumsi buah naga secara berlebihan, itu juga akan berdampak pada perubahan warna pada air kencing kalian. Nah, orang yang mengkonsumsi buah naga secara berlebihan, maka air kencingnya akan berwarna kemerahan. Kemerahan ini bukan karena penyakit loh, tapi karena adanya pigmen beta-cyanin pada buah naga. Jadi kalian jangan khawatir ya. Sebenarnya vitamin itu sangat mudah untuk didapatkan ya, seperti pada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Nah, vitamin yang terkandung pada buah-buahan dan juga sayur-sayuran itu ada vitamin B, C, A, dan juga E. Nah, untuk para perempuan nih khususnya, vitamin E pada buah-buahan sangat bagus untuk kesehatan kulit dan kelembaban kulit kita. Jadi, kalian tidak perlu mengkonsumsi suplemen makanan tambahan lainnya. Cukup dengan rajin mengkonsumsi buah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, air memiliki peranan yang sangat penting, seperti untuk melarutkan vitamin. Nah, selain itu, air juga memiliki peranan penting bagi tubuh kita. Oh ya, pernah nggak sih kalian dengar, kurang minum air dapat menyebabkan terjadinya tidak fokus? Apa sih penyebabnya? Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan hubungan antara kurang minum dan juga menyebabkan terjadinya tidak fokus. Air memiliki peranan yang penting dalam peredaran darah, termasuk peredaran darah ke otak. Nah, berdasarkan hasil penelitian, kekurangan air 1% berat badan saja sudah mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir. Kemudian, jika kurang 2% berat badan, bisa mengakibatkan penurunan konsentrasi dan juga daya ingat sesaat. Jadi, kalian harus tetap menjaga pola konsumsi air kalian ya, agar tubuh tidak dehidrasi dan menyebabkan kurang konsentrasi. Apalagi bagi pelajar, kan susah kalau kalian kurang konsentrasi. Selain vitamin, mineral juga diperlukan oleh tubuh. Nah, mineral meskipun diperlukan dalam jumlah yang sedikit, tetapi keberadaannya sangat penting bagi tubuh, seperti membantu dalam proses metabolisme dan juga sebagai bahan baku enzim. Nah, kebutuhan akan mineral setiap orang tentunya berbeda-beda. Hal ini bergantung pada kegiatan fisik, faktor usia, dan juga faktor kesehatan secara umum. Nah, di sini saya juga akan berusaha menjelaskan mengenai jenis-jenis mineral dan juga fungsinya bagi tubuh kita. Supaya lebih jelas, saya akan menguraikan beberapa jenis-jenis mineral dan manfaatnya bagi tubuh. Yang pertama ada kalsium. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan kata kalsium? Kalsium itu mudah sekali didapatkan, seperti pada susu. Kalsium memiliki peranan penting bagi tubuh, yaitu sebagai pembentuk tulang dan menjaga kesehatan tulang. Saat kekurangan asupan kalsium, seseorang akan lebih rentan mengalami osteoporosis. Selain itu, juga ada magnesium. Magnesium dapat diperoleh dari sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, dan lain-lain. Magnesium berperan sebagai zat pembentuk darah merah yang mengikat oksigen dan hemoglobin. Kandungan magnesium juga memiliki manfaat untuk meningkatkan mood atau memperbaiki suasana hati. Kalian pasti pernah dengar kan, coklat dapat meningkatkan mood. Nah, menurut kalian itu fakta atau mitos sih? Jadi, coklat itu mengandung zat gizi mikro seperti magnesium dan sejumlah mineral yang bisa menenangkan suasana hati dan bahkan bisa meringankan rasa sakit. Salah satunya bisa meringankan gejala PMS. Jadi, itu fakta ya. Dan mineral lainnya, yaitu kalium. Kalium juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan jantung, saraf, dan tulang. Kalium juga sangat mudah diperoleh pada sayur-sayuran, salah satunya pada sayur kangkung. Oh ya, apakah kalian pernah dengar kalau makan sayur kangkung dapat menimbulkan mengantuk? Nah, menurut kalian itu mitos atau fakta? Di mana sayur kangkung itu sebenarnya mengandung kalium sebanyak 178 mg. Nah, kandungan kalium pada sayur kangkung itulah yang dapat menimbulkan terjadinya penurunan tekanan darah, sehingga pada beberapa orang dapat menimbulkan terjadinya rasa mengantuk. Jadi teman-teman sudah tahu kan mengenai jenis-jenis gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi untuk menyehatkan tubuh kita tidak hanya dengan sembarangan makan sayur dan juga buah-buahan dalam jumlah yang banyak. Tetapi hal ini harus disesuaikan dengan AKG atau angka kebutuhan gizi. Di mana AKG ini berkaitan dengan jumlah gizi yang diperlukan oleh tubuh kita dalam keadaan yang sehat.
AKG digunakan pada tingkat konsumsi untuk menentukan kebutuhan atau kecukupan energi, protein, karbohidrat, mineral, lemak, dan juga vitamin. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, kebutuhan energi masyarakat Indonesia yaitu sebanyak 2.100 kilokalori per harinya, sedangkan kebutuhan proteinnya sebanyak 57 gram per harinya. Nah, kebutuhan gizi lainnya itu berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakatnya, kebutuhan berdasarkan faktor usia, dan juga faktor kesehatan lainnya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah informasi untuk kalian. Jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi dan dibutuhkan oleh tubuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!